Kita mulai dari mana dulu ya? Bisnis analis. Apa sih bisnis analis? Business analyst adalah seseorang role yang bisa membantu, lebih simpelnya sih sebagai jembatan antara klien dengan tim eksekutornya atau tim developer. Apakah seorang bisnis analis harus mengerti teknis juga? Kita bisa jadi menerusin dari apa yang udah ada dirancang. Tapi kalau yang udah punya blueprint gitu, bisnis analis ngapain? Semakin kita sopan, semakin nggak sopan sebenarnya sama OpenAI ya. Makin mahal. Semakin mahal. Halo semua, ketemu lagi dengan Gids Podcast. Di podcast ini kita akan membahas seputar bisnis maupun teknologi gitu ya, dari yang terbaru misal AI sampai dengan teknologi-teknologi yang lainnya. Masih bersama saya Seki, dan di sini saya juga ditemani sama Mas Hendy ya, yang sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol ya tadi sebelumnya dengan Mas Gigi gitu ya, membahas tentang DevOps. Nah sekarang kita mau ngobrolin apa nih, Kang? Apa ya? Ngobrolin tentang bisnis. Oke, ngobrolin tentang bisnis analis. Bisnis analis. Oke, gimana? Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Bisnis analis. Apa sih bisnis analis? Dan apakah itu sebuah role atau sebuah flow atau sebuah apa ya? Hanya jargon gitu ya? Mungkin di sini perkenalan juga ya terkait role dari bisnis analis itu sendiri gitu. Jadi bisnis analis adalah seseorang role yang bisa membantu, lebih simpelnya sih sebagai jembatan antara klien, stakeholder gitu ya, dengan tim eksekutornya atau tim developernya gitu, untuk bisa ngebuat kebutuhan dari yang memang dibutuhkan dari sisi bisnisnya, flow-flow-nya seperti apa, mencari atau menggali kebutuhannya itu seperti apa, sampai dengan ngebangun solusi yang tepat bagi klien-klien kita gitu. Nah, jadi kurang lebih prosesnya akan ada banyak atau tahapannya akan panjang dari si business analyst, jadi nggak hanya sebagai jargon aja. Memang role ini dibutuhkan dari setiap sebuah pengembangan sebuah project khususnya ya. Jadi mulai dari awal tuh harus tahu dulu nih projectnya apa sih yang akan di-solve gitu dari si bisnisnya. Terus apa aja kebutuhannya. Terus ada juga implementasinya nanti mau seperti apa gitu. Dan itu business analyst ini nanti akan berkolaborasi juga dengan tim lainnya dari sistem teknis gitu ya, dari desain dan seterusnya. Jadi singkatnya sih sebagai penjembatan dari klien yang membutuhkan sistem dengan tim kita gitu. Oke. Jadi jembatan dari klien dan dari ke developers gitu ya. Berarti kalau seperti itu, apakah seorang bisnis analis harus mengerti teknis juga? Atau ya udah ngomonginnya bisnis flow aja tuh. Oke, mungkin kalau saya sendiri pengalamannya memang awalnya saya sebagai developer gitu. Jadi akan lebih gampang sebenarnya kalau misalkan teman-teman punya pengalaman atau tahu gitu proses dari sebuah pengembangan sebuah software itu seperti apa gitu ya. Atau di sini kita banyaknya kan softwarenya ada bentuk web apps-nya, ada bentuk mobile apps-nya seperti itu. Atau ada juga dari sisi middleware-nya atau API-nya seperti itu. Jadi kurang lebih dari setiap software yang udah atau lagi dikerjakan oleh Gids itu, sedang dikerjakan oleh Gids itu pasti ada 3 itu, dan saya kebetulan punya pengalaman di sana. Tapi untuk teman-teman yang memang belum punya pengalaman, baiknya paham dulu apa sih yang akan dibangun gitu ya, outputnya apa sih, terus tujuannya tuh apa sih dengan adanya ini. Jadi nggak perlu teknis-teknis banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak harus dari programmer ya gitu. Nggak harus dari programmer baru kemudian bisa menjadi bisnis analis yang jago, tapi setidaknya tahu dulu konsep dari programming atau konsep dari sebuah apps development terutama gitu ya, itu seperti apa. Betul. Gitu ya. Oke, nah Digit sendiri seperti apa? Karena kan tadi kalau ngomongin tentang bisnis analis itu adalah sebuah role gitu ya, atau sebuah apa ya? Ya role lah ya mungkin ya, atau sebuah kalau di Scrum kan ada yang ngomong, ada istilah accountability gitu ya. Apakah itu sebuah accountability atau sebuah role nih kalau di Gids itu sendiri gitu? Dan dari bisnis analis itu masuknya pas kapan sih gitu ya, dari sebuah
proses development. Oke, pertanyaan menarik. Jadi business analis apa sih sebenarnya perannya atau kapan dia dibutuhkan di dalam sebuah pengerjaan sebuah project? Dari awal sampai akhir, business analis pasti akan terlibat gitu ya. Untuk tahu gimana awalnya dari kebutuhan tadi, kebutuhan umumnya itu seperti apa sih? Jadi nggak perlu tahu dulu teknisnya seperti apa, mau pakai teknologi apa gitu kita nggak perlu tahu. Tapi dari permasalahannya dulu nih, dari permasalahan klien, itu kayak gimana sih? Emang perlu dibuat sistem, katakanlah misalnya ya, e-commerce gitu. Apakah kita benar-benar perlu dari sebuah klien perlu membangun e-commerce? Karena belum tentu e-commerce tersebut tuh yang memang dibutuhkan oleh end user-nya gitu. Tapi bisa jadi memang itu yang memang diharapkan oleh klien. Karena klien yang datang ke kita tuh bisa dibilang ada dua jenis ya, yang punya masalah sama yang udah tahu ya spesifikasinya seperti apa. Artinya yang punya masalah itu adalah mereka punya masalahnya, tapi mereka belum tahu nih harus diapain gitu. Ada juga yang memang udah punya nih, ini Strategi seperti ini, blueprintnya seperti apa gitu. Jadi kita bisa jadi ngenerusin dari apa yang udah ada dirancang, kita coba perbaiki atau kita lakukan eksekusinya seperti apa, jalan projectnya. Oke. Mungkin tadi yang masih from scratch gitu ya, atau dia bawa masalah, itu akan lebih akan lebih align lah gitu ya dengan role business analyst ini. Sehingga nanti akan di breakdown bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau yang udah punya blueprint gitu, business analyst ngapain? Oke, business analyst ngapain untuk project-project yang udah punya blueprint gitu? Ya, balik lagi ngevalidasi gitu ya. Apakah udah sesuai? Apakah dari dokumen tersebut tuh udah apa yang akan dibuat nanti tuh udah sesuai dengan apa yang ada ditulis di spesifikasi atau belum gitu. Bisa jadi ternyata masih ada yang kurang, bisa jadi ada yang kelebihan. Contohnya katakanlah sebuah projectnya itu adalah project pengembangan aplikasi komunitas gitu. Di dalam bisnis BRD, katakanlah Business Requirement Document, di dalamnya ingin ada semacam forum jual beli. Apakah di MVP pertama perlu ada fitur tersebut atau enggak? Apakah memang aplikasi komunitas tersebut tuh perlu ada fitur itu atau enggak di awal gitu? Atau justru di awal tuh ingin memperbanyak usernya dulu atau user aktifnya dulu gitu. Jadi kan itu berkaitan juga ya, fitur mana yang akan di-develop nanti di awal, kita validasi lagi, benar nggak dengan tujuan dari si klien itu seperti apa. Karena kita perlu tahu juga dari sisi fungsionalitas dan juga non-fungsionalitas gitu. Apa aja sih yang perlu dicapai nanti gitu. Berarti tadi ya balik lagi, harus ngerti juga bisnis goals-nya mana, untuk nentuin priority-nya apa sih, gitu ya. Dan mungkin berarti kalau yang aku bayang ya, berarti bisnis analis itu penuh dengan why dong ya. Pastinya. Gitu ya. Dan kita tak sering tanya diri sendiri. Oke, sering tanya diri sendiri. Gimana tuh? Sering tanya diri sendiri sih ini cenderung kita ngobrol sama orang yang tahu atau ngobrol sama si Gen AI gitu. Misalkan Gemini atau ChatGPT, ada beberapa proses yang kita nggak tahu. Gimana cara kita tahu gitu? Kita tahu gitu. Kita ngerti apa yang dialami oleh klien tersebut, kita bisa tahu selain langsung dapat infonya langsung dari kliennya gitu ya. Pasti kita tanya sih. Kayak gitu. Masuk nih. AI. Berarti di bisnis analis sendiri, AI digunakan sebagai teman ngobrol gitu ya, teman diskusi. Ya, itu sehari-hari ngobrolnya sama Gemini atau ChatGPT. Oke. Atau spesifiknya gimana tuh, Mas Sandy? Penggunaan AI gitu ya dari proses bisnis analis ini. Oke. Pada dasarnya sebenarnya tadi ya balik lagi kita nggak akan langsung terjun atau kita tanya ke AI. Kita akan cari tahu dulu analogi yang paling dekat dengan apa yang kita pahami dulu gitu. Biasanya itu yang saya lakukan ya. Katakanlah misalnya sebuah sistem pengangkutan batu bara misalnya ya. Batu bara itu kan diangkutnya misalkan dari Kalimantan menuju ke Jawa. Gimana cara mindahin dari Kalimantan ke Jawa? Berarti kan ada transportasinya gitu. Terus prosesnya ada apa aja sih supaya bisa tahu order yang dikirim oleh satu perusahaan ke perusahaan lain itu seperti apa gitu. Nah, jadi kita coba analogikan dulu kira-kira apa yang bisa kita pahami dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Supaya kita lebih paham dan bisa lebih nanyanya itu lebih luas lagi gitu ya. Misalnya nih,
kalau kita mau beli atau naik Gojek gitu, naik ojek ya, yang pasti kita order dulu kan, order dulu di aplikasi gitu. Oh, saya mau dari perjalanan dari satu titik ke titik lain, kalau misalkan kendaraan, atau dari pesan makanan gitu. Kita bisa pesan makanannya apa, terus dikirim kemana kayak gitu. Nah, kita bisa relate-kan sesuatu hal atau sesuatu hal yang umum menjadi sesuatu hal yang khusus nanti ketika masuk atau ke dalam case dari klien itu sendiri. Karena kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Sehari-hari kita depan komputer gitu ya. Nggak mungkin kita ke lapangan untuk ngevalidasi gitu. Sebelum kita tahu nih prosesnya atau kita mau nanya apa, kita coba analogikan dulu. Karena analogi-analogi di sini bisa jadi itu yang dialami juga oleh klien kita. Oke, menarik. Kayaknya baru nih kita ngomongin AI dengan analogi base gitu ya. Artinya kan sebenarnya ini ujungnya adalah how we prompt kan ya jadinya gitu. Bisa dicontohin nggak spesifik gitu ya? Ya tadi ya menggunakan analogi untuk nge-solve sebuah business case. Nah, biasanya sih tadi kalau dari sisi klien itu udah punya masalahnya, kita harus cari tahu dulu nih masalahnya apa sih. Kita coba susun dulu ya dokumennya. Jadi sebelum kita prompt ke Gen AI-nya, kita akan susun dulu pertanyaan-pertanyaan yang memang terstruktur supaya lebih mudah dipahami oleh si Gen AI-nya gitu. Misalnya secara umum ini perusahaannya perusahaan apa gitu. Karena perlu tahu nih konteks si AI itu perlu tahu konteksnya gitu. Developer itu developer rumah atau developer coding gitu ya. Itu secara gambaran umumnya gitu. Jadi kita define dulu ini perusahaannya perusahaan apa, bisnis yang mereka kerjakan itu bisnis apa gitu. Terus mulai dari kebutuhan yang lebih detail lagi. Ya kan tadi kebutuhannya itu adalah pengangkutan dari satu pulau ke pulau lain gitu. Dengan cara apa? Dengan cara crane, dengan cara kapal laut seperti itu dan seterusnya. Jadi kita akan mulai susun dulu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita udah punya gitu. Jadi daftar pertanyaan atau formula yang kita susun. Tadi salah satunya siapa, terus kenapa mereka melakukan itu, alasannya apa sih? Karena ini alasan kenapa ini bisa jadi adalah alasan yang atau fondasi dasar kita ketika kita mau membuat sebuah solusi gitu. Katakanlah misalkan gini, aplikasi dibuat untuk mempercepat proses yang udah ada atau membuat sebuah digitalisasi sistem yang belum ada sama sekali gitu. Kenapa kita harus buat sistem itu gitu? Apakah memang tujuan untuk mempercepat atau tujuannya untuk bisa meningkatkan dari sistem yang udah ada? Kan sebelumnya lambat, ingin jadi lebih cepat lagi gitu. Sehingga solusi yang nanti pada akhir yang kita tawarin tuh bisa lebih spesifik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien gitu. Jadi kita siapin daftarnya sampai dengan bahkan kalau misalkan kita bisa breakdown dari flow-nya yang udah bisa kita pahamin, itu kita validasi dulu ke klien. Ini loh flow yang kita pahamin, terus gimana, apakah udah sesuai atau belum. Kalau misalkan dari flow-flow tersebut tuh, kita akan coba bangun juga ya, kita kumpulin dulu beberapa flow, bahkan kalau misalkan kita perlu sampai dengan user story-nya. Gitu. Jadi user story-nya atau list of feature lah minimal ya, fiturnya ingin apa aja gitu. Nanti kita breakdown lagi ke user story-nya seperti apa, acceptance kriterianya bisa jadi masuk juga gitu. Nah, itu yang akan jadi acuan kita supaya kita bisa lebih paham lagi kebutuhan dari sisi klien itu seperti apa dan bisa di-generate lebih spesifik lagi oleh si Gen AI-nya. Tapi kalau sampai sedetail itu gitu ya, berarti text time dong? Tentu tidak, karena udah ada Gen AI. Oke. Berarti mulai dari breakdown itu juga mulai tadi ya breakdown misal kebutuhan, kemudian tadi user story dan acceptance kriteria gitu ya. Itu juga sudah dibantu AI. Ya, bisa. Ada yang udah bisa kita define di awal, ada yang memang bisa kita generate dari Gen AI-nya. Kita tuh perlu ngebatasin mana fitur yang memang benar-benar dibutuhin atau enggak. Karena Gen AI ini enggak 100% kita pakai, artinya mereka bisa ngebantu kita dalam nyusun sebuah user story atau sekumpulan user story, tapi nggak semuanya sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi kita perlu cari lagi ini requirement-nya seperti apa, dari dokumen itu seperti apa gitu. Jadi kita perlu filter sih. Di filter tadi berarti akhirnya validasi lagi gitu ya. Nah, human sendiri yang ngevalidasi. Penasaran. Untuk nge-breakdown
fitur gitu ya. Ngomongnya tadi fitur, flow, baru backlog gitu ya kan ya, baru user story, baru acceptance criteria kan ya, gitu ya Kang ya. Ya. Promnya gimana sih? Promnya gimana? Promnya buatkan user story untuk Oke, sistem ini. apakah Gitu. langsung user story Iya. atau di awal-awal tuh harus ada dulu nih. Tadi ya misal dari awal flow-nya dulu gitu ya. Kita breakdown flow, kalau flow udah oke, kan kalau kita langsung masuk ke user story dia mungkin nggak akan tahu konteksnya, priority-nya juga nggak tahu seperti apa gitu. Itu matters atau sebenarnya ya udah dia breakdown aja dulu seliar-liarnya, nanti kita nih sebagai manusia nih yang harus ngevalidasi gitu, atau gimana sih? Oke. Biasanya kita punya dulu ya tujuannya tuh apa. Jadi makanya why yang tadi di awal tuh tujuannya apa sih? Kita ingin buat sebuah sistemnya apa aja. Kadang kalau kita nggak kasih scope si AI-nya, AI ini bisa ngasih rekomendasi yang nggak kita butuhin. Misalnya aplikasi yang dibutuhkan adalah mobile apps, tapi kenapa dia nggak rekomendasiin web apps gitu? Atau sebaliknya gitu. Kenapa kita butuhnya web apps, tapi dia nggak rekomendasinya mobile gitu? Jadi kita harus batasin juga gitu beberapa respon yang dihasilkan gitu. Tapi kalau teman-teman ya, mungkin dulu kalau awal-awal ChatGPT 2023 ya, akhir ya, awal ya, 2023 ya sekitar 2023 itu percakapannya mungkin masih belum bisa tahu konteksnya misalnya. Jadi itu kan ada update-nya, iterasinya berkali-kali ya sampai dengan jadi yang seperti sekarang kalau ChatGPT gitu. Tapi kalau teman-teman pakai atau buat sendiri Gen AI sendiri, kadang kita harus kasih tahu dulu kamu atau si Gen AI ini harus memahami konteks secara menyeluruh gitu dari awal sampai akhir. Sehingga setiap kali chat yang kita kirim ke mereka tuh bukan berdasarkan prompt atau permintaan terakhir aja, tapi harus tahu dulu konteks percakapan sebelumnya itu seperti apa gitu. Nah, makanya kalau sekarang tuh bisa lebih mudah lagi dan lebih cepat lagi sih dengan adanya dengan yang udah terupgrade itu ya dari sistemnya gitu. Meskipun kita sendiri kalau teman-teman pakai ya sekarang itu udah ada sebelumnya ada MyGPT dari ChatGPT OpenAI, sekarang di Gemini itu udah ada Gem atau Gem tuh mirip seperti MyGPT, kita bisa ngedefine sendiri instruksinya seperti apa dan juga nambahin knowledge-nya seperti apa. untuk tugas spesifik juga gitu ya, pengen kita sasar gitu. Tapi menarik nih, sebelum ke sana gitu ya. Ini ada postingan dari mana ya? Jadi dia bilang si apa namanya? CEO-nya ChatGPT gitu ya. Saying please and thank you to ChatGPT costing OpenAI millions gitu. jadi 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 ya ini intermezzo aja sih. Cuman kayaknya berarti semakin kita sopan semakin nggak sopan sebenarnya sama OpenAI ya. Makin mahal. Semakin mahal. Nah, maksudnya kan prompting yang seperti itu juga ya balik lagi berarti kan effectivity dari si promptingnya gitu. Apakah memang kita sebagai bisnis analis ya udah based on pengalaman aja, atau sebenarnya udah punya di luar sana udah ada cheat sheet sih yang bisa bikin prompting yang efektif gitu. Oke. Balik lagi ke output apa yang mau kita hasilkan ya. Sebagai business analyst mungkin ada beberapa dokumen yang perlu kita buat nantinya dari awal proses ya. Business analyst itu katakanlah menyusun sebuah proposalnya seperti apa, ingin dibangun seperti apa sih nanti sebuah sistemnya gitu. Dari sisi tadi backlognya seperti apa, teknikalnya seperti apa. Teknikal di sini misalkan teknologi apa, technical stack-nya. Dari sisi infrastruktur yang bisa menampung kebutuhan dari sisi klien itu seperti apa, butuh servernya berapa besar gitu ya. Terus dari sisi service lain gitu, apa aja sih yang dibutuhkan? Misalnya butuh workspace, Google Workspace gitu misalnya, atau butuh service email, simpel kayak mau ngirimin email, WhatsApp dan lain-lain gitu. Jadi mulai dari pembuatan proposalnya dulu. Apakah sebuah proposal ini atau project charter misalnya itu bisa kita pakai, bisa kita sarankan ke klien, apakah kliennya memang sudah cocok atau belum. Katakanlah misalkan prosesnya atau solusi dari kita itu udah sesuai dengan kebutuhan klien. Nanti ketika masuk project,
pasti akan ada dokumen lain lagi. Dokumennya misalkan BRD tadi, kalau misalkan si kliennya punya masalah aja, belum punya dokumen. Nah, jadi dari BRD itu kita susun berdasarkan kebutuhan dari user. Nanti dari BRD ini pasti akan di breakdown lagi ke sistem analisnya, oleh sistem analisnya, yaitu SRS-nya, system requirement gitu. Nanti dari situ kan akan di breakdown lagi oleh, misalkan kalau di kita ada PO, product owner-nya, jadi user story, jadi acceptance criteria, bahkan jadi desainnya oleh tim desain seperti itu. Itu akan berperan sampai situ juga. Gitu. Oke, jadi tetap poinnya adalah why, gitu ya. Why produk ini dibuat. Kemudian mungkin beberapa framework yang bisa dipakai, Project Charter gitu ya, atau Lean Canvas gitu kan ya, atau Lean Product dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan base ya untuk kita buat tadi ya prompting gitu ya, untuk nge-breakdown dokumen yang nantinya kita akan buat gitu kan ya. Akan lebih gampang kalau misalkan tadi udah ada BRD-nya gitu ya. Jadi kita cukup baca, misalkan bikin summary dari dokumen ini, cukup 2-3 paragraf, mungkin udah bisa kita pahamin gitu ya. Tapi kalau untuk tahu detailnya kita bisa baca dokumennya. Berarti sebelumnya tadi setelah kita breakdown, sebelum di breakdown ya, artinya kita pahamin dulu konteksnya mau apa, terus tadi ada cara-cara kayak, oh ya untuk memahamin konteks biar kita lebih kebayang adalah pakai misal analogi gitu ya. Setelah kita paham benar-benar konteksnya, baru kita breakdown lah goals dari business analyst, yaitu si dokumen gitu ya, misal nantinya. Ada yang berupa dokumen, ada yang berupa solusi gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah tadi gimana caranya biar kita paham, ya kita bisa banyak cara, dan salah satunya kalau kita mau pakai ya karena sekarang udah ada AI gitu ya, berarti harusnya bisa lebih cepat belajar, dan caranya pun tadi bisa ya tadi pakai framework yang ada atau pakai analogi gitu ya. Dan teman-teman nggak perlu malu ya kalau misalkan ngerti, karena kalau nanya ke orang kayaknya lebih malu deh, rasa malunya tuh lebih tinggi gitu dibanding kita nanya ke AI gitu. Jadi kita sebodoh-bodohnya aja kita nanya ke AI gitu, pasti AI akan jawab dengan senang hati gitu. Tapi nggak usah pakai please and thank you ya. Please and thank you itu dari ghosting. Karena itu untuk ngomong sama manusia. AI kayaknya nggak terlalu butuh gitu. Oke, menarik Kang. Tapi kayaknya kita waktunya juga udah menipis. Tapi masih banyak sebenarnya yang harus yang mau bisa kita obrolin gitu ya, dari case business analyst dan AI. Tapi tadi yang aku tangkap dari obrolan kita sekarang, dari sharing-sharing Kang Hedi tadi adalah sebelum masuk ke prompting atau sebelum masuk ke tugas utamanya, kita harus tahu dulu, ngerti dulu gitu ya, problem utamanya apa, why-nya apa. Nah baru tuh kita bisa nge-breakdown yang lainnya, karena kalau kita nggak ngerti nggak akan akurat gitu ya. Gitu. Jadi tetap aja manusia yang harus ngerti ya. Gitu. Sama tambahan juga ya, portofolio akan sangat membantu juga loh untuk si AI bisa ngasih solusi yang makin spesifik. Katakanlah Gits pernah ngerjain project A gitu ya, project ini industrinya apa atau bidangnya bidang apa gitu, itu akan ngebantu juga supaya si AI-nya punya pengalaman atau bisa membandingin nih kita nyari referensinya kemana sih, meskipun nggak setiap permasalahan pasti sama ya, tapi itu bisa jadi referensi juga, kita mempercepat knowledge di sisi internal kita kayak gitu. Oke, sip kayak gitu. Thank you Kang Hendy waktunya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi-sesi berikutnya, banyak banget yang bisa kita breakdown gitu ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa tetap pantengin Gits Podcast. Di sini kita akan bahas tentang bisnis kayak tadi gitu ya. Juga dikombin tentunya dengan teknologi-teknologi seperti AI yang biasa kita obrolin. Thank you semua, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.